ada pita cukainya ya. Masih maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Madura, Jawa Timur membuat Bea Cukai terus menelusuri keberadaan pabrik-pabrik rokok ilegal tersebut. Ironinya, rokok ilegal tersebut bukan hanya diedarkan di wilayah Madura, namun untuk dikirimkan ke beberapa kota tetangga. Ya, tentunya awalnya ini pasti semua berdasarkan informasi dari masyarakat. Nah, informasi ini ditindaklanjuti oleh teman-teman di lapangan, dan teman-teman ini secara masif mereka melakukan operasi-operasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim Bea Cukai Madura bergerak ke sebuah rumah yang memproduksi rokok ilegal. Pabrik rumahan tersebut mampu menghasilkan ribuan batang rokok ilegal per harinya. Saat digerebek petugas Bea Cukai Madura, rumah tersebut memang dijadikan pabrik pembuatan rokok ilegal. Namun warga sekitar yang dipekerjakan oleh sang pemilik pabrik mengaku tidak mengetahui kalau yang mereka kerjakan melanggar hukum. Seperti yang sudah disampaikan, ada juga pabrikan-pabrikan yang memang tidak punya NPWKC memproduksi rokok-rokok ilegal tersebut. Ini memang dari hasil survei dan pengamatan kita banyak di daerah Pulau Jawa. Dari pengakuan pekerja, rokok ilegal tersebut didistribusikan menggunakan bus antar kota dan jasa ekspedisi. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Bea Cukai Madura bergerak untuk menemukan barang bukti tambahan. Dari mana? Haji Rahman. Ini barusan. Dia hubungan makanan. Si kayak mau Enggak tahu deh. Kalau kesepak-sepak lu menurut setengah tengah. Belum boleh segini. Ini nggak ada pita cukainya ya. Kita tangkap semua ini. Ya, untuk ekspedisi dan terminal bus karena ini menjadi titik atau hub untuk perlintasan. Biasanya memang rokok-rokok ini dikirim misalnya ke luar Jawa atau ke daerah pemasaran yang lainnya. Sehingga kita melakukan operasi ini di titik-titik yang menjadi perlintasan bagi rokok tersebut saat dia mau beredar. Sementara itu, sepanjang tahun 2019 kemarin, Bea Cukai Madura berhasil mengamankan barang bukti 6 juta batang rokok ilegal dan menekan kerugian negara hampir 3 miliar rupiah. Pemusnahan ini menjadi sejarah bagi Bea Cukai Madura karena ini yang terbesar sepanjang sejarah sejak kantor ini berdiri. Ini menjadi bukti bahwa kita tidak hanya melakukan tindakan preventif, tetapi juga represif. Modus penyelundupan narkotika dengan cara ditelan memang kerap dipilih kurir narkotika dengan maksud agar dapat mengelabui petugas. Namun, kejelian petugas dalam mengawasi gerak-gerik penumpang yang mencurigakan akhirnya dapat menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut. Pada awalnya dari hasil pemeriksaan maupun pemindaian terhadap barang bawaannya, ternyata memang tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Artinya, baik hand carry maupun bagasi dari kedua penumpang tadi tidak ditemukan sesuatu yang terlarang. Meskipun hasil pemindai Sinar X tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, namun petugas melanjutkan dengan memeriksa badan kedua penumpang berkewarganegaraan Nepal ini. Nah, dari hasil body checking yang dilakukan oleh Bea Cukai, nah di sana diambil kesimpulan bahwa memang perlu dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ronsen terhadap tubuh atau perut dari kedua penumpang yang berasal dari penerbangan dari Bangkok ke Terminal 2 Internasional Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya, Bea Cukai membawa kedua penumpang tadi ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen untuk mengetahui apa ada atau tidak di perut dari kedua penumpang tadi. Ternyata dari hasil pemeriksaan ronsen dari kedua penumpang tadi terdapat barang-barang atau benda-benda, butiran-butiran begitu yang memang mencurigakan bahwa itu merupakan narkotika. Dari proses pengeluaran kapsul-kapsul yang ditelan oleh kedua penumpang tadi, ditemukan dari satu orang penumpang yang berinisial PBG tadi
dikeluarkan sebanyak 58 butir, sedangkan dari penumpang CTE juga dikeluarkan sebanyak 85 butir kapsul, sehingga secara keseluruhan jumlah kapsul yang ditelan sebanyak 160 butir kapsul metapetamin yang setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan totalnya adalah seberat 1,8 kg narkotika jenis metapetamin atau sabu. Dan sampai saat ini, tim gabungan dari Bea Cukai dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut untuk bisa membongkar jaringan penyelundupan narkotika jenis metapetamin yang disembunyikan dengan cara ditelan.